Maraknya kasus korupsi di tengah lingkungan administrasi publik masih terus menjadi momok di Indonesia. Bahkan tak sedikit kepala daerah yang terlibat dalam kasus suap. Saudara, satu lagi pejabat negara terjerat korupsi di tengah pandemi. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Sulsel. Nurdin Abdullah kini ditahan di rutan KPK selama Bicara korupsi di Indonesia, kasus demi kasus terus bermunculan. Bahkan banyak yang jadi sorotan. Mulai dari koruptor termuda, kesandung kedua kalinya sampai melibatkan mantan pramugari. Nah, yang terbaru bahkan Kejaksaan Agung mewacanakan korupsi di bawah 50 juta cukup kembalikan kerugian negara. Menurut kalian, bagaimana sih korupsi itu? Menurut saya, korupsi itu adalah pekerjaan yang dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Karena dengan melakukan korupsi, seorang koruptor dapat memiliki banyak uang dan dapat pergi kemana saja yang mereka inginkan. Meskipun ditangkap dan dipenjara, seorang koruptor tidak akan jera dengan hal tersebut. Karena dengan membayar 5-10 juta, mereka dapat keluar dan pergi kemana saja yang mereka inginkan. Seperti Gayus Tambunan yang bisa pergi ke Bali, Setia Novanto yang pergi jalan-jalan ke toko bangunan, atau bahkan kedepannya ada yang pergi jalan-jalan untuk mencari bakso pentol. Mungkin hal itu dapat terjadi karena uang 5-10 juta sangatlah kecil di mata para koruptor. Menurut saya, korupsi adalah penjara mewah. Alih-alih ditahan, ternyata banyak narapidana kasus korupsi mendapatkan fasilitas mewah. Hal ini dapat dibuktikan melalui ruangan sel yang dimiliki oleh Agusrin M. Najamuddin. Ruangan sel yang ia tempati berukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan sel lainnya serta dilengkapi oleh berbagai fasilitas. Nampaknya lapas Sukamiskin lebih cocok untuk disebut sebagai kamar hotel atau apartemen dibandingkan dengan tempat tahanan di mana narapidana berada. Korupsi ya, kalau menurut saya sih korupsi fine-fine aja ya bagi mereka yang punya kekuasaan. Ya kalaupun mereka di penjara juga paling cuma berapa tahun lah, nggak lama paling. Terus juga kalau di penjara juga mereka masih bisa makan enak lah, masih bisa makan spaghetti atau ya kayak kehidupan normal gitu lah. Tapi itu bagi yang punya kekuasaan aja sih kalau menurut saya, gitu sih. Menurut saya, korupsi itu adalah suatu hal yang lumrah dan sering dilakukan, terutama bagi kalangan pejabat tinggi negara. Hukuman untuk kasus korupsi ini sendiri di Indonesia terhitung cukup ringan, tidak sebanding dengan kasus uang yang dikorupsinya. Rata-rata durasi hukumannya adalah 4-5 tahun penjara pada tahun 2020, sehingga banyak koruptor yang tidak jera dengan hukuman tersebut. Misalkan saja kasus kakek Samirin yang ditahan selama 2 bulan karena dituduh mencuri barang seharga Rp17.000 dibandingkan dengan kasus korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang mengambil uang sebesar Rp34,2 miliar. Menurut saya, korupsi itu enak sih. Kalau nggak ketahuan, kita bisa foya-foya, bisa kemana-mana. Kalaupun ketahuan, kita pun masih bisa agak santai lah, karena diusutnya pasti lama. Nah, itu kita masih sempet lah buat jalan-jalan, buat makan sana makan sini, buat pelesiran ke sana ke sini. Insya Allah masih cukup, karena pasti diusutnya kasus korupsi itu lama. Jadi tetap enak meskipun ketahuan, meskipun kita masih dalam pendidikan, itu pun masih bisa santai. Jadi, walaupun sistem hukum yang berjalan di Indonesia dinilai masih memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka marilah kita bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam bertindak, karena kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Berhentilah korupsi,
walaupun dalam hal kecil sekalipun. Karena berani jujur itu hebat.